Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang berbahagia, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan membaca terjemahan dan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah tentang peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel. Ayat yang akan kita bahas adalah ayat 124 sampai dengan 129 tentang perjanjian dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan mengenai kisah ujian atas Nabi Ibrahim alaihissalam, serta kisah beliau ketika membangun Baitullah, doa-doa beliau setelahnya, dan sejumlah keutamaan Mekah. Mohon dapat mengikutinya sampai selesai. Dan ingatlah, ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, "Sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia." Dia Ibrahim berkata, "Dan juga dari anak cucuku." Allah berfirman, "Benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim." Dan ingatlah juga, wahai Nabi Muhammad, kisah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, yaitu sejumlah tugas dan kewajiban, lalu dia melaksanakannya dengan sangat baik dan sempurna. Dia Allah berfirman, "Sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin dan teladan bagi seluruh manusia." Dia, Ibrahim berkata, "Dan apakah janjimu itu berlaku juga bagi sebagian dari anak cucuku?" Allah berfirman, "Benar, tetapi janjiku itu tidak berlaku bagi orang-orang zalim." Simaklah kembali ketika Allah menguji leluhurmu, Ibrahim, dengan berbagai tugas berat, lalu ia mengerjakan dengan sempurna dan sepenuh hati. Kemudian Tuhan berfirman kepadanya, "Kami hendak menjadikanmu pemimpin, imam, sebagai contoh dan teladan bagi semua manusia." Ibrahim lantas memohon agar Tuhan menjadikan keturunannya sebagai pemimpin-pemimpin juga. Tuhan menjawab bahwa karunia yang agung itu tidak akan didapat oleh orang-orang yang zalim, dan anak cucu Ibrahim ada yang baik dan tidak kurang pula yang jahat. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud. Dan ingatlah, wahai Nabi Muhammad, ketika kami menjadikan rumah ini, yakni Ka'bah, sebagai tempat berkumpul yang sering dikunjungi, baik pada hari-hari biasa maupun pada musim umroh dan haji, dan juga tempat yang aman bagi manusia. Dan jadikanlah makom Ibrahim itu, yakni pijakan Ibrahim ketika membangun Ka'bah, sebagai tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku dari segala bentuk najis, kemusyrikan, dan hal-hal yang tidak pantas diletakkan dan dilakukan di sana, sesuai tuntunan agama untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang salat, yang selalu melakukan ruku dan sujud. Renungkanlah pula kisah pembangunan rumah Allah, Bait Allah di Mekah, oleh Ibrahim dan Ismail, anaknya. Di dalamnya terkandung pelajaran yang amat berharga bagi yang memiliki hati nurani bersih. Kami menjadikan rumah peribadatan itu sebagai rujukan bagi seluruh makhluk dan tempat perlindungan yang damai. Kami memerintahkan manusia untuk menjadikan lokasi berdirinya Ibrahim saat pembangunan rumah itu sebagai musola. Kami memerintahkan Ibrahim dan Ismail untuk menjaga rumah itu dari segala unsur yang menodai kesuciannya, mempersiapkannya dengan baik untuk mereka yang tawaf, beriktikaf, dan bersembahyang. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya."
yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dia, Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa dengan mengatakan, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini sebagai negeri yang aman dari rasa takut dan perasaan terancam, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu khususnya di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian." Dia berfirman, "Dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara di dunia ini, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali." Ingatlah saat Ibrahim memohon kepada Tuhannya agar menjadikan bumi tempat tinggalnya sebagai negeri yang damai, memberi rezeki dari hasil bumi kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah menjawab bahwa Dia tidak akan menjamin penghidupan orang-orang kafir di dunia yang fana ini, bahkan menjerumuskan mereka ke dalam jurang siksa. Sungguh, alangkah buruknya tempat mereka kembali. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh, Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui." Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah, yakni Ka'bah yang sudah ada sejak zaman Nabi Adam, bersama putranya Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal saleh dan permohonan dari kami. Sungguh, Engkaulah yang maha mendengar permohonan hamba-hambamu, maha mengetahui keadaan mereka." Ingatlah pula ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan dasar-dasar bait Allah, seraya memanjatkan doa kepada Allah. "Wahai Tuhan kami, pencipta kami, sudilah Engkau menerima perbuatan kami yang kami ikhlaskan untuk-Mu. Engkau maha mendengar doa kami dan maha tahu ketulusan niat kami." Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sungguh, Engkaulah yang maha penerima tobat, maha penyayang. Ibrahim dan Ismail melanjutkan doanya, "Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang-orang yang berserah diri dan tunduk kepadamu, dan jadikanlah juga anak cucu kami menjadi umat yang berserah diri dengan penuh keimanan kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara, yakni manasik dan tempat-tempat melakukan ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sungguh Engkaulah yang maha penerima tobat, yang begitu banyak, maha penyayang dengan kasih sayang yang amat luas." Wahai Tuhan kami, restuilah kami. Jadikanlah kami dan anak cucu kami manusia yang ikhlas berbuat demi Engkau. Ajarkanlah kepada kami tata cara peribadatan kami di rumah suci ini. Terimalah tobat kami jika kami lalai dan bersalah. Sesungguhnya Engkau maha menerima tobat dan maha mengampuni dosa dengan karunia dan rahmat-Mu. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka, dan menyucikan mereka. Sungguh, Engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Mereka melanjutkan doanya, "Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, baik keturunan kami maupun bukan, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab Al-Quran dan hikmah, yakni sunnah yang berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi kepada mereka,
dan menyucikan jiwa mereka dari syirik dan akhlak yang buruk. Sungguh Engkaulah yang Maha Perkasa, karena tidak seorang pun dapat membatalkan ketetapan-Mu. Maha bijaksana, karena Engkau selalu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wahai Tuhan kami, utuslah seorang rasul dari keturunan dan kerabat kami yang mengajarkan kitab suci yang diwahyukan kepadanya, ilmu pengetahuan, hukum keagamaan yang kokoh, dan menyucikan mereka dari perilaku buruk. Engkau maha menguasai, maha menundukkan, dan maha bijaksana atas perbuatan, perintah, dan larangan-Mu.